Hai, itu aku, Muhammad Hamdi, biasa dipanggil Hamdi. Pada video kali ini saya akan membuatkan tugas UAS micro teaching. Oke, langsung saja kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ketiga. Sebelumnya kita sapa dulu bagaimana keadaannya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mari kita absen dulu. Apakah lengkap ini semuanya? Alhamdulillah lengkap ya. Ya. Baik, sebelum kita memasuki pelajarannya atau materi inti, kami akan menjelaskan tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ketiga, yakni 5 pilar agama Islam. Ada yang sudah hafal? Sebelumnya apa ada? Lupa ya. Baik, mungkin di pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu 5 pilar agama Islam. Karena 5 pilar agama Islam ini sebagai pondasi ya, jadi sebagai kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, memasuki materi pembelajaran atau materi inti. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah hadis yang akan kita pelajari atau kita gali pada pertemuan kita kali ini, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Baik, kemudian saya bacakan artinya. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian yang terakhir, berpuasa Ramadan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Dalam hadis ini digambarkan bahwa Islam itu seperti sebuah bangunan atau sebuah pilar ya, yang berdiri tegak dan kokoh serta tertata rapi dan indah. Islam akan tegak dengan 5 hal, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Dan mereka tidak menegakkan pilar-pilar itu, maka bangunan Islam itu akan runtuh. Jadi jika kita tidak melaksanakan 5 pilar tersebut, maka keimanan kita atau 5 pilar bagi agama Islam ini akan runtuh. Karena itu
setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Baik, yang pertama syahadat. Nabi SAW bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau juga bersabda, "Barang siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan penuh keikhlasan, maka ia akan masuk surga." Jadi selain agama Islam yang tidak pernah bersyahadat sekalipun, mereka tidak akan masuk surga, ya. Jadi kunci surga itu adalah syahadat. Jadi mau sebanyak apapun dosa kita, insya Allah ujung-ujungnya pasti akan masuk surga juga, walaupun dicuci dulu di neraka bagi yang banyak dosanya, ya. Nauzubillah. Kemudian yang kedua adalah salat. Salat adalah tiang agama. Jika kita tidak salat, maka perbuatan buruk terus menghampiri kita. Jadi Allah berfirman, "Dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar." Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat juga, ya, yang sering kita dengar, bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat ini penting, ya, bagi kita semua, terutama orang muslim dan orang yang mampu. Dan zakat dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum menjelang Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang menunaikan zakat." Jadi orang-orang beriman itu diperintahkan untuk menunaikan zakat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 4. "Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak mau meminta-minta." Quran surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Kemudian haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan haji Baitullah di Arab sana bagi yang mampu uang maupun mampu fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta." Kalau zaman sekarang naik pesawat. Bagi daerah yang di Timur Tengah sana bisa naik mobil tanpa pesawat karena dekat, kecuali yang di luar pulau seperti kita di Asia Tenggara, Indonesia. Kemudian dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru dan yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak atau rezeki-rezeki yang lain. Maka makanlah sebahagian padanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Rasulullah juga bersabda, "Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." Jadi haji yang mabrur jaminannya adalah surga. Itu jelas dari sabda Rasulullah langsung, ya. Kemudian yang terakhir yaitu puasa Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, baik, kita bisa memberikan perumpamaan, ya. Seperti pulpen yang saya pegang ini. Ini kita bisa jadikan perumpamaan sebagai pondasi atau pilar agama Islam ini. Yang pertama, jika kita tidak mampu melaksanakan puasa seperti sakit
ada wanita untuk halangan atau wanita hamil, itu tidak apa-apa, tidak berpuasa karena uzur dari Allah langsung ya. Kemudian lepaslah ini, misalnya kita tidak mampu kan berpuasa. Kemudian haji ke Baitullah, lepas. Jika kita tidak mampu berhaji ke Baitullah, ke Mekah sana, maka tidak mengapa dengan uzur-uzur yang telah ada. Misalnya kita sakit, kita tidak mampu berjalan jauh, kemudian tidak mempunyai uang, dan tidak mempunyai biaya atau bahasa terutama ya, karena bahasa sangat penting. Tidak apa-apa kita jika tidak melaksanakan haji karena ketidakmampuan kita. Kemudian lepas lagi satu pilar, yakni menunaikan zakat. Jika kita tidak mampu menunaikan zakat, maka ada beberapa orang-orang yang tidak membayar zakat karena dia di bawah fakir atau miskin. Karena sebagian orang ada yang menerima zakat, ya seperti itu. Kemudian jika tidak sholat, nah maka pulpen tersebut atau pilar fondasi tersebut akan runtuh jika kita tidak melaksanakan sholat, karena sholat menjadi kewajiban bagi seorang muslim. 5 waktu kita harus menjaga sholat tersebut agar fondasi atau pilar yang kita genggam dalam kehidupan kita sehari-hari ini begitu kuat agar kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan iman dan takwa pada Allah. Apalagi jika syahadat lepas, maka tidak ada fondasi maupun pilar tiang yang akan menyangga keimanan kita. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, kita tanya dulu kepada teman-teman sekalian, sebutkan siapa yang bisa menyebutkan pilar kelima. Saya. Ya, baik, boleh disebutkan apa pilar yang kelima tadi? Pilar yang kelima ialah puasa Ramadan. Ya, baik, kita berikan aplaus kepada teman kita yang berhasil menjawab. Ya, alhamdulillah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada kali ini, kami akan menyimpulkan sedikit bahwa 5 pilar ini menjadi suatu penting dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama menjaga sholat 5 waktu. Karena jika kita tidak menjaga sholat 5 waktu, maka pilar-pilar, fondasi-fondasi yang kita bangun semuanya akan menjadi sia-sia. Dalam hadis Rasulullah, jika ingin melihat baiknya ibadah seorang, maka lihatlah pada sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lainnya akan baik. Jika sholatnya buruk, maka amalan yang lain akan buruk pula. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.